Hai Sobat Ekonomi Sukses. Kali ini kita akan pelajari bersama apa itu ilmu ekonomi dan pembagiannya. Sobat Ekonomi bisa perhatikan 3 gambar yang ada di monitor. Menurut Sobat Ekonomi, apakah 3 gambar tersebut bisa digolongkan dalam penerapan ilmu ekonomi? Nah, untuk lebih jauh lagi, kita akan cari tahu apakah hal tersebut benar dengan mempelajari apa itu ilmu ekonomi. Sobat Ekonomi bisa diperhatikan bahwa ilmu ekonomi itu digambarkan seperti seorang individu nih atau seseorang yang dihadapkan pada permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya dengan banyak sekali kebutuhan yang harus dia penuhi. Namun, apa yang terjadi bahwa tidak semua kebutuhan itu akan terpenuhi. Hal itu disebabkan oleh jumlah kebutuhan manusia itu banyak sekali sampai dengan tidak terbatas, dihadapkan pada kenyataan atau keadaan bahwa sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan itu jumlahnya terbatas, sehingga manusia akan dihadapkan pada permasalahan. Jika hal itu terjadi, maka di sanalah fungsi ilmu ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana upaya-upaya manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi atau mencapai kemakmuran. Nah, ilmu ekonomi itu sendiri dibagi dalam 3 ilmu. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, yang kedua ada teori ekonomi, dan yang ketiga ada ekonomi terapan. Kita akan bahas satu persatu. Ekonomi deskriptif. Di sini ilmu ekonomi ini memberikan gambaran tentang data-data yang dijelaskan dengan fenomena yang terjadi dan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Jadi, ekonomi deskriptif ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang memaparkan apa adanya tentang kehidupan ekonomi yang terjadi di suatu daerah atau negara di waktu tertentu berdasarkan pada data-data yang ada atau fakta-fakta yang ada. Kemudian yang kedua adalah cabang ilmu ekonomi yang disebut dengan teori ekonomi. Ya, teori ekonomi ini digolongkan menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro dari asal kata makro, berarti ilmu ekonomi ini mempelajari tentang mekanisme kerja perekonomian secara menyeluruh atau secara luas. Nah, apa saja itu? Contohnya adalah semua permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat secara luas atau oleh negara. Contohnya apa? Seperti adanya pengangguran di sebuah negara, bagaimana peningkatan pendapatan nasional, bagaimana negara berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya, dan sebagainya. Dan yang kedua ada ilmu ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku individu-individu atau perilaku dari rumah tangga secara kecil, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Jadi, ilmu ekonomi mikro ini adalah semua hal yang dipelajari yang terjadi dan menjadi bagian-bagian yang dihadapi
dihadapi oleh konsumen dan produsen dalam menghadapi semua permasalahannya. Kemudian yang terakhir ada ilmu ekonomi terapan. Cabang ilmu ekonomi ini menggunakan hasil kajian dari teori ekonomi yang sudah dijelaskan sebelumnya dan menggunakan fakta-fakta yang ada yang sudah dikumpulkan dalam ekonomi deskriptif sehingga bisa digunakan untuk melakukan pengukuran dengan cara membuat sebuah langkah berupa kebijakan ekonomi yang bisa diterapkan di masyarakat atau di sebuah daerah maupun di sebuah negara untuk mengatasi semua permasalahan ekonomi. Nah, demikianlah sobat ekonomi sukses. Kita sudah pelajari tentang ilmu ekonomi dan cabang-cabang ilmu ekonomi di dalamnya. Bagaimana belajar ekonomi dan akuntansi menjadi lebih mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye, see you.